Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami hendak bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu. Saat ini ketika kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 41 yang mengatakan, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga di dalam kebun itu, kemudian menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Yang berbahagia," kata Yesus, "adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari." Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ketika kita membaca jalan cerita perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, mungkin ada di antara kita yang emosi melihat tindakan yang dilakukan para penggarap-penggarap kebun anggur yang menyewa kebun anggur dari seorang tuan tanah. Betapa tidak, sang tuan tanah ini sudah melakukan hal yang baik. Dia mau menolong para penggarap-penggarap kebun anggur ini. Dia menyewakan ladang kebun anggur itu kepada penggarap-penggarapnya. Dan dia mempersiapkan semuanya. Dia membangun pagar keliling. Dia membuat lubang tempat memeras anggur dan juga membangun menara jaga. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Tetapi para penggarap-penggarap ini boleh dikatakan tidak tahu diuntung. Mereka membalas kebaikan tuannya itu dengan berlaku jahat kepada para hamba-hamba sang tuan tanah itu dan juga kepada anak sang tuan tanah itu. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-34, di situ diceritakan ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya
kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi apa yang terjadi? Para penggarap-penggarap itu bukannya memberikan hasil yang menjadi bagian dari hamba-hamba itu, hamba-hamba sang tuan tanah itu. Sebaliknya mereka malah memukul, membunuh, dan melempari hamba-hamba sang tuan tanah itu dengan batu. Yang seorang dipukul, yang lain dibunuh, dan yang lain lagi dilempari dengan batu. Dan kemudian ketika sang tuan menyuruh hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, dan rupanya hamba-hamba yang lain itu juga mendapat perlakuan yang sama dengan kawan-kawan mereka. Mereka juga dipukul, dibunuh, dan yang lain dilempari dengan batu. Dan kemudian sang tuan tanah ini mengutus anaknya untuk datang kepada penggarap-penggarap kebun anggur itu untuk meminta bagiannya, meminta hasil yang menjadi bagian dari sang tuan tanah. Tapi apa yang terjadi? Sang anak pun dibunuh oleh penggarap-penggarap kebun anggur itu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak diungkapkan, disampaikan lewat perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini? Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menyindir umat Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang seringkali memperlakukan hamba-hamba Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Sang tuan tanah yang digambarkan dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini tidak lain adalah Tuhan sendiri. Dan para penggarap-penggarap itu adalah umat Allah, umat pilihan Allah, yaitu Israel. Sedangkan hamba-hamba dari sang tuan tanah itu adalah hamba-hamba yang diutusnya untuk memberitakan keselamatan kepada umatnya. Tapi umat Israel bukannya menerima berita tentang keselamatan itu, tapi mereka justru melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat terhadap hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Mereka menangkap, mereka berencana untuk membunuh hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita tentang keselamatan bagi umat Allah. Tapi justru hamba-hamba Tuhan itu mendapatkan perlakuan keji dari umat Allah. Dan kemudian Tuhan mengutus anaknya. Dan kita tahu anak yang disinggung dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini tidak lain adalah Tuhan Yesus, anak Allah, yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Dan bagaimana respon dari umat Allah? Mereka bukannya menyambut keselamatan itu, tapi justru mereka melakukan hal yang jahat juga kepada Yesus, Mesias, sang anak Allah itu. Mereka menangkap Yesus, membunuh Yesus dengan cara menyalibkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang mau diungkapkan dari cerita ini. Yesus mau menyinggung, menyindir kehidupan umat Allah yang seringkali
menolak keselamatan dari Allah. Mereka tidak mau mendengar berita tentang keselamatan dari Allah yang diwujud nyatakan melalui Yesus Kristus. Bahkan mereka menolak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan keselamatan itu. Bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus yang diutus Allah untuk membawa keselamatan bagi manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara, di minggu Advent ini, mari kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar kita menolak keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus? Kita menolak berita tentang keselamatan itu. Kita menolak sang keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang secara sadar atau tidak sadar menolak keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu menjadi nyata ketika orang Kristen masih gemar hidup dalam dosa. Mereka suka hidup dalam dosa. Dan mereka tidak mau mendengar tentang keselamatan. Berita tentang keselamatan itu mereka tolak. Mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka masih hidup di dalam dosanya. Dan ketika kita masih hidup dalam dosa, itu berarti kita bersikap sama seperti umat Israel. Umat pilihan Allah. Kita menolak keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Di minggu Advent ini mari kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, menganugerahkan keselamatan kepada kita. Mari kita sambut keselamatan itu, jangan kita tolak. Bagaimana caranya kita menyambut keselamatan itu? Kita hidup beribadah kepadanya. Kita taat pada perintah dan firman-Nya. Dan kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kita tanggalkan manusia yang lama. Kita tanggalkan segala dosa-dosa kesalahan kita. Dan kita mau hidup berdasarkan firman dan kehendak Tuhan. Kita mau hidup di dalam Kristus Yesus. Kita mau menyambut dengan penuh sukacita keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami betapa kami sering seperti umat Israel yang menolak keselamatan yang dianugerahkan Allah. Kami kerap masih sering hidup dalam dosa, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan secara sadar atau tidak sadar kami menolak keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan, di masa Advent ini kami boleh benar-benar menghayati keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dan kami boleh menyambut keselamatan itu dengan penuh sukacita. Dengan cara kami hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus, dan juga kami boleh patuh dan taat pada perintah, pada firman Tuhan, dan kami tetap hidup di jalan Tuhan. Tolonglah kami, untuk kami boleh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami boleh meninggalkan dan menanggalkan cara hidup yang lama. Kami menanggalkan manusia yang lama dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap
berjalan bersama kami, membimbing dan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.